Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Supini, NIM 19011007. Perkenalkan, nama saya Komandeni Apriliani, NIM 19011013. Perkenalkan, nama saya Mati Kartika Pratnyadewi, NIM 19011031. Baik, materi yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian manajemen rantai pasokan, yang kedua komponen supply chain management, yang ketiga strategi manajemen rantai pasokan, yang keempat proses supply chain management, yang kelima mengukur performa supply chain management, dan yang keenam integrasi manajemen rantai pasokan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasinya. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian manajemen rantai pemasokan atau supply chain management menurut para ahli. Menurut Oliver dan Weber pada tahun 1982, supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode, alat, pendekatan pengelolaannya. Yang kedua, menurut James A. dan Monaghan Fitzsimmons, yang menyatakan bahwa supply chain management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantar produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengencer, lalu mencapai tingkat berikutnya yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Yang ketiga, menurut Chase Aquiliano Jacobs, adalah sistem untuk menerapkan pendekatan secara total untuk mengelola seluruh aliran informasi, bahan dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang ke akhir konsumen. Jadi, kesimpulan yang saya dapat ambil adalah manajemen rantai pemasokan atau supply chain management adalah pengelolaan rantai siklus yang lengkap melalui bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Yang kedua, komponen supply chain management. Komponen dari supply chain management menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu upstream supply chain atau hulu, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurannya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. 2. Internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Dalam internal supply chain memperhatikan yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga adalah downstream supply chain atau hilir, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain memperhatikan diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Strategi rantai pasokan. Terdapat 5 strategi yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak pemasok atau many supplier.
Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Yang kedua, sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, vertical integration, yang artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Yang keempat, yaitu Kairetsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Yang kelima yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Proses supply chain management. Chain 1, supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assembly, suku cadang, dan sebagainya. Chain 1-2, supplier manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua yaitu manufaktur atau plants atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Chain 1, 2, 3, supplier manufaktur distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh bagian besar supply chain. Chain 1, 2, 3, 4, supplier, manufaktur, distributor, retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gedung ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Chain 1, 2, 3, 4, 5, supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, customer. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur performa supply chain management. Dikatakan oleh Schroeder bahwa mengukur performa supply chain adalah langkah pertama untuk menuju perbaikan. Schroeder mengemukakan bahwa pada umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management, yaitu: pertama, pengiriman, mengacu pada ketepatan waktu pengiriman, presentase pesanan yang dikirim secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal waktu yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya dapat diukur terhadap apa yang pelanggan yang diharapkan. Yang ketiga, waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Yang keempat, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan presentase tertentu atau jumlah. Yang kelima, biaya. Ada 2 cara untuk mengukur biaya. Yang pertama, perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman, termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening membawa piutang.
integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan, yaitu local optimization. Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. B. Incentives. Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kelemahan bagi semua anggota. C. Large loss. Dalam hal ini sering terjadi kecenderungan mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk yang penuh akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Ketiga isu tersebut biasanya memberikan kontribusi munculnya distorsi informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang beberapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan Om Santi Santi.